Halo semuanya, selamat datang di channel Monofilm. Jadi gimana nih cuy kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya cuy ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas alur manhwa yang berjudul Kaisar Dewaling. Dan tak lupa juga, Mimin mengatakan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin yang bagi menjalankannya. Mimin minta maaf jika di video-video sebelumnya ada perkataan Mimin yang salah atau telah menyinggung kalian semua. Ya, intinya nih Mimin minta maaf kepada kalian semua jika Mimin punya kesalahan ya cuy ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Let's go. Lanjut yang kemarin, setelah Lincang selesai membuat formasi tingkat ke-6, mereka pun telah masuk ke dalam ruangan penyimpanan. Dan Sins pun berpindah, masih di aula Danki, tepatnya di dalam ruangan penyimpanan. Orang-orang dari aula Danki sangat senang, dikarenakan mereka tidak akan ditindas lagi oleh orang-orang dari gerbang formasi 9. Dikarenakan Lincang telah berhasil membuat formasi tingkat ke-6 di pintu ruangan penyimpanan. Dan kita diperlihatkan yang dimana Lincang memilih-milih satu persatu obat-obat dari ruangan penyimpanan tersebut. Lincang berkata dalam hatinya, ruangan penyimpanan aula Danki memiliki reputasi yang baik, penuh dengan bahan obat yang berharga dan langka. Aoyama berkata, Lincang, mengenai permasalahan yang terjadi hari ini, aku mewakili seluruh aula Danki untuk berterima kasih kepadamu. Lincang pun menjawabnya, kepala aula tidak perlu sungkan, mungkin sudah takdir mereka yang dikalahkan olehku. Mereka harus membayar semua kejahatan yang mereka lakukan, dan akulah orang yang membuat mereka membayarnya. Hauhan dan Aoyangbu membenarkan perkataan dari Lincang tersebut. Tapi Lincang melihat salah satu bahan obat dan berkata dalam hatinya, rumput bulan lentera 7 bintang, bagus sekali. Aku tidak salah memilih untuk datang ke aula Danki. Suer, 2 dari 3 bahan obat utama yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil Huantian milikmu telah terkumpulkan. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang datang ke ruangan penyimpanan tersebut dan berkata, melapor kepada kepala aula, hari ini adalah jadwal pembelajaran terbesar yang diadakan sekali setiap bulan di Sekte Hautian. Kali ini adalah giliran aula Danki. Kumohon kepala aula menunjukkan siapa yang akan pergi. Aoyangbo berkata, aduh ingatanku sangat payah, ada banyak hal yang terjadi hari ini, aku bakal melupakan masalah ini. Tetapi di suatu saat ini, siapa yang harus pergi kutunjuk untuk pergi. Auhan menjawab pertanyaan dari Aoyangbo tersebut dan berkata, menurut kepala aula bagaimana dengan kandidat ini? Kandidat yang sempurna telah berada di depan mata kita. Dan Auhan menuju Lincang yang sedang memilih-milih bahan obat. Aoyangbo pun berkata, baiklah, aku sudah memutuskan kandidat. Kamu pergilah beritahu para murid bahwa hari ini semua murid dari Sekte Hautian akan diajari oleh Master Ling dari aula Danki. Lincang kebingungan dan bertanya-tanya mengapakah dia dipilih sebagai pengajar. Dan Sins pun berpindah di aula pengajar, yang dimana salah satu guru tersebut berkata, semua, bulan ini aula Danki akan mengadakan pembelajaran kepada kalian semua. Aku harap kalian bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Dan para murid dari Sekte Hautian sangat senang dikarenakan mendengarkan perkataan dari guru tersebut. Dan mereka bertanya-tanya siapakah Master Ling itu di aula Danki yang akan mengajarkan mereka. Tapi tiba-tiba ada seorang murid yang berkata, pemikiran kalian benar-benar tidak masuk akal. Seorang murid baru, apakah dia layak datang ke aula untuk mengajarkan kita? Dan tiba-tiba ada seorang yang berkata, pemikiran kalian benar-benar tidak masuk akal. Seorang murid baru, apakah dia layak datang untuk mengajarkan kita? Jika memang seperti yang kamu katakan, maka aku Zhao Tao akan menjadi orang pertama yang tidak akan setuju. Dan seseorang itu bernama Zhao Tao, murid inti dari Sekte Hautian. Para murid berkata, astaga, bukankah itu adalah Zhao Tao, murid yang terobsesi dengan seni bela diri, mengapa dia datang ke sini? Kamu belum dengarkah? Baru-baru ini dia sedang mempelajari metode senjata pemurnian. Dia ingin meningkatkan kekuatannya dengan menggabungkan senjata dan ilmu bela diri. Dan guru itu pun berkata,
Semua murid dimohon tenang. Sekarang kita akan mempersilahkan guru besar yang untuk masuk. Dan guru tersebut bernama Cheng King, tetua kelima dari sekte Haotian. Dan para tetua pun masuk ke panggung. Dan Lin Cheng juga berada di sana. Dan Lin Cheng pun bersama tetua lainnya duduk di hadapan para murid. Dan Lin Cheng pun berkata, segera mulai pembelajarannya. Dan para murid yang melihat Lin Cheng sangat mudah dibandingkan tetua lainnya. Mereka meragukan kekuatan dari Lin Cheng untuk mengajarkan mereka. Dan Zhao Tao yang melihat Lin Cheng bertanya, ini keterlaluan. Apakah dia menganggap kelas pembelajaran ini sebagai sebuah permainan? Cheng King bertanya kepada Aoyang Bo dan berkata, pengajaran kau bicarakan, Master Ling, apakah yang itu? Bukankah dia terlihat begitu masih muda? Aoyang Bo menjawabnya, di dunia kultivasi, kau tidak menilai orang berdasarkan usia mereka. Tetua Cheng, Jian Cheng memang masih muda, tetapi dia lebih baik daripada sebagian besar anggota di sekte Haotian. Hao Han juga berkata, itu benar. Lin Cheng tidak hanya ahli dalam pertempuran, tetapi dia juga berbakat di bidang lainnya. Jadi lain kali kami telah memutuskan apakah itu terkait dengan pembuatan pil ataupun cara membentuk formasi. Kalian semua bisa bertanya kepada Lin Cheng. Mendengarkan perkataan dari kedua orang tersebut, Cheng King pun akan segera memberitahukan kepada para murid-murid. Cheng King pun berkata, para hadirin, kelas pembelajaran kali ini, siapapun yang memiliki pertanyaan tentang cara pembuatan pil, pembuatan senjata, ataupun cara membentuk formasi, kalian semua dapat mengajukan pertanyaan kepada Master Ling. Akan tetapi, bukannya mengajukan pertanyaan, para murid-murid yang berada di sana hanya meremehkan kekuatan dari Lin Cheng kita dan meremehkan keahlian dari Lin Cheng. Zhao Tao juga bertanya, aku keberatan. Dia jelas-jelas adalah seorang murid baru. Hak apa yang dia miliki untuk menjadi pengajar kami? Lin Cheng berkata, jika kamu keberatan maka keluarlah. Aku tidak akan memaksa siapapun untuk mendengarkanku di sini. Tetapi aku harap kamu tidak akan menyesalinya. Ketika saatnya tiba, kamu akan kembali kepadaku dan memohon jawaban untuk memecahkan permasalahan yang kamu hadapi selama proses penggabungan senjata itu. Zhao Tao bertanya-tanya, mengapa Lin Cheng bisa mengetahui bahwa dia akan menggabungkan dirinya dengan senjata? Lin Cheng pun berkata kembali, aku juga tahu bahwa kamu telah menggabungkan senjata itu ke dalam lengan kananmu, yang mengakibatkan kekuatan tubuhmu tidak seimbang. Tetapi karena kamu telah berpikir bahwa aku tidak memiliki kualifikasi, maka aku tidak akan berbicara lebih banyak lagi. Silahkan kamu pergi dari sini. Cheng King berkata dalam hatinya, Ling Jiancheng tahu persis masalah Zhao Tao dalam sekejap. Dia bahkan lebih baik daripada Hao Han dalam pembuatan senjata. Dan Lin Cheng yang melihat Zhao Tao kebingungan, Lin Cheng pun bertanya, kenapa kau masih berdiri di sini? Pintunya berada tepat di belakangmu. Jika kamu tidak dapat berjalan, maka aku bisa meminta seorang untuk menempahmu keluar. Dan Zhao Tao yang mendengarkan perkataan dari Lin Cheng tadi, dia pun bersujud sampai di keningnya mengeluarkan darah. Dan Zhao Tao pun meminta maaf kepada Lin Cheng dikarenakan dia menilai seseorang dari penampilannya saja. Dan Zhao Tao pun meminta tolong kepada Lin Cheng untuk mengatasi masalahnya. Aoyang Bo juga memohon kepada Lin Cheng untuk mengajarinya dikarenakan dia juga adalah murid dari sekte Haotian. Dan Lin Cheng pun berkata, baiklah, dikarenakan kepala aula telah berbicara, maka aku akan memberitahumu secara singkat. Dan Lin Cheng pun menjelaskan solusi dari masalah yang diderita oleh Zhao Tao. Dan Lin Cheng pun berkata, yang pertama, kamu bisa memilih untuk mengeluarkan senjata dari lenganmu dan membuat kekuatan tubuhmu menjadi 2 tingkat lebih tinggi. Dan yang kedua, kamu bisa menempa senjatamu dan meningkatkan kekuatanmu setidaknya ke tingkat ke-6. Zhao Tao berkata, tetapi jika aku harus meningkatkan kekuatan fisikku ke 2 tingkat lebih tinggi, ini akan membutuhkan waktu hingga tahun depan untuk mencapainya. Dan apabila aku harus meningkatkan kekuatan senjataku hingga mencapai tingkat ke-6, saat ini pedang suiku hanya berada di tingkat 3. Siapa yang bisa membuat pedang ini menjadi senjata tingkat ke-6 di sekte Haotian? Dan para murid dari sekte Haotian berkata, menurutmu untuk apa Lin Jiancheng menyebutkan 2 metode ini? Bukankah ini malah membuat Zhao Tao semakin putus asa? Dan juga mereka meragukan pilihan kedua dari Lin Cheng. Dikarenakan memperbaiki senjata ke tingkat ke-6 sangatlah sulit.
dan juga pembuat senjata terkuat dari sekte Haotian hanya berada di tingkat ketiga. Hao Han juga bertanya, Lin Cheng, apa menurutmu solusi yang kamu berikan tidak terlalu berlebihan? Lin Cheng pun menjawabnya, aku dapat meningkatkan kekuatan fisiknya 2 tingkat lebih tinggi, tetapi aku tidak melakukannya karena itu akan menyebabkan kerusakan serius pada kultivasinya. Dan terkait dengan senjata tingkat ke-6 itu, aku mengetahui metode yang disebutkan dengan penyempurnaan senjata penginduksi darah. Metode ini sangat cocok untuk seorang petarung seperti dia. Zhao Tong bertanya, kamu dapat membantuku untuk memperbaiki senjata hingga mencapai tingkat ke-6. Tapi sebelum menjawab pertanyaan dari Zhao Tao, Lin Cheng bertanya kembali, Zhao Tao, aku ingin menanyakan satu hal kepadamu. Jika aku mengatakan bahwa aku dapat membantumu untuk membuat senjata tingkat ke-6, tetapi kamu harus mengorbankan darah hatimu, apakah kamu berani melakukannya? Zhao Tao berkata dalam hatinya, Lin Jiancheng menyuruhku untuk mengorbankan darah hatiku, tetapi jika aku gagal maka aku akan mati di sini. Tapi tiba-tiba Aoyambo datang menghampiri Lin Cheng dan berkata, Lin Cheng, kami tahu bahwa kamu sangat ahli dalam hal ini, tetapi itu tidak berarti kamu bisa bicara sembarangan. Zhao Tao mungkin akan menganggap hal ini dengan sangat serius. Lin Cheng pun berkata kembali, metodeku ini memang terdengar sangat mengerikan, tetapi sebenarnya cukup aman. Akan tetapi, jika Zhao Tao tidak berani melakukannya, maka lupakan saja. Tapi, ketika Lin Cheng ingin pergi dari tempat tersebut, Zhao Tao menghentikannya dan berkata, masalah ini telah menggangguku selama bertahun-tahun. Sekarang terdapat sebuah solusi yang tepat. Bagaimana mungkin aku tidak mencobanya? Dalam kultivasi pasti tidak dapat banyak masalah. Hanya orang yang tangguh dan berani untuk bisa melewatinya. Master Ling, Zhao Tao bersedia untuk mencobanya. Dan Zhao Tao pun mengambil pedangnya dan menusukkan ke dadanya, sehingga dia pun terluka. Dan Lin Cheng yang melihat tindakan dari Zhao Tao pun dia tertawa dan berkata, memang seperti perkataan orang lain, kamu memang sangat terobsesi dengan kultivasi bela diri, biarkanlah aku membantumu. Dan tiba-tiba, Lin Cheng berada di belakang Zhao Tao dan Lin Cheng langsung menggunakan teknik penyempurnaan senjata penginduksi darah. Dan Lin Cheng pun mencoba untuk meningkatkan senjata yang berada di tubuh Zhao Tao. Tak lama setelah itu, energi dari Zhao Tao pun tiba-tiba meledak. Dan itu juga mempertandakan keberhasilan meningkatnya senjata Zhao Tao menjadi senjata tingkat ke-6. Dan para murid yang melihat kejadian tersebut sangat kaget, dikarenakan Lin Cheng telah berhasil membuat senjata tingkat ke-6. Dan juga mereka berkata, bukankah ini berarti pencapaian dari Lin Jiancheng dalam pembuatan senjata telah melampaui seluruh tingkat ketiga di sekte Haotian kami? Dan berpindah kembali, yang dimana Zhao Tao memberi hormat dan berkata, Master Ling, apabila di masa depan membutuhkan bantuan Zhao Tao, jangan ragu untuk mengatakannya. Lin Cheng berkata, tidak perlu, sebenarnya itu semua karena kamu telah memiliki pemikiran yang teguh. Aku hanya membuatnya menjadi lebih mudah saja. Tapi ketika Lin Cheng ingin pergi kembali, Zhao Tao menghentikannya. Dan Lin Cheng mempertanyakan apakah ada urusan lagi. Zhao Tao pun dengan malu-malu dia menjawabnya, Master Ling, meskipun aku telah berhasil mencapai senjata tingkat ke-6, akan tetapi masih banyak pertanyaan tentang penggabungan senjata ini. Apakah Master Ling bisa mengajariku satu atau dua hal lagi? Dan para murid yang mendengarkan perkataan dari Zhao Tao tersebut sangat kesal, dikarenakan dia telah mencapai senjata tingkat ke-6, tapi masih mau bertanya kepada Lin Cheng. Mereka juga ingin bertanya kepada Lin Cheng. Dan mereka pun mengerumuni Lin Cheng. Tapi tiba-tiba Aoyambo berkata, cukup, kalian semua tidak mengerti apa itu yang disebut dengan senioritas. Jika para murid sekte tidak mengerti peraturan seperti kalian, lalu apa gunanya? Mendengarkan perkataan dari Aoyambo tersebut, para murid itu meminta maaf kepada Lin Cheng. Aoyambo pun berkata, baiklah, kelas pembelajaran hari ini telah berakhir. Master Ling masih memiliki urusan lain yang harus ditangani. Dan Aoyambo pun dengan semangatnya dia bertanya, Lin Cheng, bukankah kamu masih harus memperbaiki pil Feng yang tingkat ke-5? Kapan kita mulainya? Lin Cheng pun menjawabnya,
siapkan ruangan pembuat pil sekarang, lalu kita akan pergi ke sana bersama-sama. Dan Shinji pun berpindah, masih di aula dan Ki, tepatnya di ruangan pembuatan pil, yang dimana Aoyambo membawa Linchang ke sana dan memilih-milih bahan obat. Aoyambo telah menyiapkan bahan obat secara khusus. Dan Aoyambo telah menyiapkan ratusan bahan obat secara khusus untuk Linchang. Dan Linchang pun mengamati semua bahan-bahan obat yang telah disiapkan oleh Aoyambo tersebut. Aoyambo berkata kembali, "Aku tidak akan berbohong kepadamu. Pada kenyataannya ketika aku melihat kamu membantu Zhao Tao mencapai senjata tingkat ke-6, aku pun berubah pikiran. Tidak hanya untuk berpartisipasi dalam permainan pil Fei Sheng, tetapi aku ingin menyuruhmu untuk membantuku menerobos ke master pembuat pil tingkat ke-5. Lin Che pun menjawabnya, "Aku pikir ada masalah besar apa. Selama kepala aula tidak takut untuk menghabiskan bahan obat, maka aku akan membantumu untuk menerobos master pembuat pil tingkat 5 dalam satu gerakan." Dan Lin Cheng berkata dalam hatinya, "Selama Aula dan Ki tidak memperlakukanku secara buruk, maka aku akan membalas semua kebaikan mereka membantu kepala Aula Ouyang." Dan Lin Cheng pun bertanya, "Kepala Aula, kamu sudah mengenalku lebih dari sehari. Seharusnya kamu bisa mengetahui apakah aku pernah berbohong." Aoyambo pun berkata, "Master Ling, aku benar-benar percaya kepadamu. Hanya saja aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan besar yang seperti ini." Dan Lin Cheng pun berkata kembali, "Kepala aula yang tidak perlu seperti ini. Akan tetapi ada beberapa hambatan yang harus kamu pecahkan sendiri. Jika aku memaksa untuk membantumu, itu hanya akan membuatmu kehilangan masa depanmu." Dan Aoyambo pun mengerti perkataan dari Lin Cheng tersebut. Berpindah di luar ruangan pembuatan pil, yang dimana para murid-murid ingin melihat Aoyambo dan Lin Cheng membuat pil tingkat 5 tersebut. 2 jam pun telah berlalu, yang dimana Lin Cheng dan Aoyambo telah gagal membuat pil tingkat 5 ke-27 kalinya. Dan mereka masih memaklumi hal tersebut dikarenakan tidak mudah mencapai master pembuat pil tingkat 5. Dan 6 jam pun telah berlalu, yang dimana mereka berdua telah gagal membuat pil tingkat 5 ke-83 kalinya. Dan para murid-murid menganggap kalau mereka berdua tidak akan bisa membuat pil tingkat 5. Tapi tiba-tiba ada sebuah ledakan di dalam ruangan tersebut. Dan Aoyambo pun berkata, "Aku telah berhasil. Akhirnya aku berhasil membuat pil Feng Shen tingkat ke-5. Dan para murid-murid yang ingin bubar tadi sangat kaget dikarenakan mereka telah berhasil membuat pil tingkat ke-5. Tapi salah satu dari murid tersebut menyadari bahwa pil yang dibuat oleh Aoyambo tersebut lebih gelap dibandingkan pil yang dibuat oleh Lin Cheng. Dan Lin Cheng pun menyuruh Aoyambo untuk menunjukkan pil yang dibuat olehnya. Dan Lin Cheng yang melihat pil tersebut berkata, "Warnanya sangat kusam dan pola pilnya tidak jelas. Ini hanyalah pil tingkat awal." Dan Lin Cheng membuang pil tersebut dan menyuruh Aoyambo untuk mengulangi lagi. Dan Aoyambo yang melihat pilnya dibuang oleh Lin Cheng, dia menangis dan berkata, "Master Ling, aku sudah cukup puas bahwa aku bisa membuat pil tingkat 5 awal." Dan para murid juga menyetujui perkataan dari Aoyambo tersebut. Dan Lin Cheng pun berkata, "Saat kamu sedang membuat senjata maupun pil, kamu tidak boleh menyerah di tengah jalan. Kamu harus selalu berjuang untuk menjadi yang terbaik. Kepala Aula Ouyang, jika kamu tidak ingin menjadi master pembuat pil tingkat 5 yang sebenarnya, maka aku tidak akan memaksamu." Dan Lin Cheng pun memasuki ruangan pembuatan pil tersebut dan berkata, "Kepala Aula Ouyang, semua pilihan berada di tanganmu sendiri." Dan Aoyambo yang mendengarkan perkataan dari Lin Cheng tersebut, Aoyambo berkata dalam hatinya, "Master Ling benar. Aku mudah merasa puas dengan pencapaianku. Itu menyebabkan aku tidak bisa membuat kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Aku mohon kepadanya untuk mengajariku, tetapi sekarang aku malah berhenti di tengah jalan. Seharusnya aku malu pada diriku sendiri." Dan Aoyambo pun membuang pil tingkat 5 awal tersebut dan akan menjadi pil tingkat 5 yang sebenarnya. Dan mereka pun kembali membuat pil Fei Shen tingkat 5 yang sebenarnya. Dan 2 hari pun telah berlalu. Para murid berkata, 2 hari mereka seharusnya telah berhasil membuat pil obat tingkat 5 itu.
Aku yakin bahwa Lin Jiancheng terlalu malu untuk keluar dari ruangan tersebut. Apakah dia akhirnya menyadari betapa buruknya dia sebagai master? Tapi Hao Han berkata, bubar saja, kurasa pil Feiseng tidak akan bisa terbentuk hari ini. Lebih baik semuanya pulang ke rumah masing-masing. Tapi tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang memancar ke atas langit yang mempertandakan bahwa pil Feiseng tingkat 5 telah berhasil dibuat. Tapi mereka menyadari bahwa energi yang mereka lihat berbeda dari energi yang sebelumnya. Aoyambo pun keluar dari ruangan tersebut dan tertawa dikarenakan dia telah berhasil membuat pil VC tingkat 5 yang sangat sempurna. Dan para murid-murid yang berada di sana sangat kaget dikarenakan Aoyambo telah berhasil membuat pil tingkat ke-5. Dan mereka berkata, ini sangat luar biasa. Kepala aula yang telah berhasil menerobos ke tingkat ke-5 dalam waktu 2 hari saja. Ini seperti mimpi saja. Dan Aoyambo yang telah berhasil membuat pil tingkat 5, dia berterima kasih atas bimbingan dari Lin Cheng. Lin Cheng hanya berkata, kepala aula yang tidak perlu sungkan. Jika kepala aula yang tidak memiliki ketekunan, maka tidak ada gunanya bagiku untuk memberikan petunjuk. Dan Hao Han pun memberi hormat kepada Aoyambo dan berkata, selamat kepada kepala aula yang impianmu akhirnya menjadi kenyataan. Sekarang kamu telah menjadi master pembuat pil tingkat ke-5. Aoyambo pun berkata, ini adalah hari besar. Hao Han beritahu para murid untuk turun gunung dan mencari restoran untuk merayakan kesuksesanku. Kita akan berpesta hari ini. Lin Cheng berkata dalam hatinya, baiklah, kepala aula yang telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan sekarang saatnya bagiku untuk membuat pil Feiseng. Dan ketika Aoyambo ingin mengajak Lin Cheng pergi ke pestanya, Aoyambo melihat Lin Cheng ingin memurnikan pil Feiseng dengan kedua tangannya sendiri. Dan berpindah kembali, yang dimana Lin Cheng memasukkan bahan-bahan obat ke dalam tungku tersebut. Dan tak lama kemudian, pil Feiseng pun telah jadi dibuat. Lin Cheng berkata, 300 pil Feiseng telah berhasil dibuat. Para murid-murid berkata, warna dan kilauan dari beberapa pil obat ini, apakah ini semua adalah pil Feiseng? Apakah kamu tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Master Ling tadi? 300 pil Feiseng itu sangat benar. Kepala aula kita menghabiskan waktu 2 hari 2 malam untuk mengerjakan satu pil Feiseng itu. Sedangkan Master Ling menghasilkan begitu banyak pil dalam waktu sekejap saja. Dan salah satu dari murid tersebut berkata, menurutmu Master Ling telah membuat begitu banyak pil? Apakah dia berencana untuk membagikan kita beberapa pil saja? Tapi tiba-tiba Aoyambo memukul murid tersebut dan berkata, berhentilah berpikir untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Tidak bisakah kalian berusaha keras dan mencoba untuk membuat pil itu sendiri? Dan murid yang sudah dipukul oleh Aoyambo tadi bertanya kembali, tetapi semua bahan obat itu berasal dari aula dan ki kami. Kepala aula yang, kamu telah menjadi master pembuatan pil tingkat ke-5. Bukankah kamu yang paling diuntungkan dalam hal ini? Mendengarkan perkataan dari murid tersebut, Aoyambo sangat kesal dan bertanya kembali apa yang dikatakan oleh murid tersebut. Lin Cheng yang melihat kelakuan dari murid tersebut, dia tertawa dan berkata, mengapa kepala aula yang memarahinya dengan begitu keras? Dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku, Lin Jiancheng, bukanlah orang yang pelit. Lagi pula aku tidak bisa menghabiskan begitu banyak pil Feiseng ini sendirian. Beberapa pil Feiseng ini anggap saja sebagai hadiahku untuk semua saudaraku yang hadir di sini. Dan Lin Cheng pun membagikan beberapa pil Feiseng untuk murid-murid tersebut. Dan murid-murid tersebut yang melihat pil Feiseng melayang begitu saja, mereka memperebutkannya. Lin Cheng berkata kembali, semuanya jangan mengambil lebih banyak dari yang kalian butuhkan. Kekuatan dari satu pil Feiseng ini sudah cukup untuk membantu kalian mencapai tingkat puncak alam Zenwu. Dan ketika para murid-murid tersebut memakan satu pil Feiseng, kultivasi mereka telah meningkat secara drastis. Aoyambo yang melihat kejadian tersebut berkata, kekuatan aula dan kiku telah meningkat secara drastis. Master Ling, kamu adalah orang yang sangat berjasa bagi aula dan kiku. Aoyambo tampak heran dikarenakan Lin Cheng memakan pil obat tersebut seperti makan nasi saja. Dan Aoyambo pun bertanya, apakah yang sedang dilakukan oleh Lin Cheng?
Dan Lin Chang pun menjawabnya, apa ada yang salah dengan memakan pil VC untuk meningkatkan lebih banyak kekuatan? Aoyambo tampak kaget dan berkata, meskipun aku tahu bahwa Master Ling sangat hebat, tetapi apakah kamu benar-benar membutuhkan pil sebanyak itu? Lin Chang berkata dalam hatinya, sulit untuk menjelaskan kepadanya. Aku telah berlatih 10.000 jalan sutra dan meningkatkan kekuatan spiritualku jauh lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Tentu saja, aku membutuhkan 10 kali lipat lebih banyak pil VC untuk meningkatkan kekuatanku. Dan Lin Chang, setelah makan pil VC yang sebanyak itu, Lin Chang pun telah berhasil menerobos. Lin Chang berkata dalam hatinya, saat ini aku telah mencapai master tingkat 7 alam Zenwu. Itu sebabnya aku bisa mengalahkan Pang Hui dengan mudah. Setelah aku menjadi lebih kuat, aku akan mulai mencari bahan obat terakhir yang dibutuhkan oleh Suer, yaitu Ling Zai hantu salju. Setelah menerobos, Lin Chang pun bertanya kepada Aoyambo dan berkata, apakah kepala Aolayang pernah mendengarkan bahan obat yang disebutkan dengan Ling Zai hantu salju? Aoyambo pun menjawabnya, aku ingat terakhir kali secara kebetulan aku melihat di dalam rahasia Baihu terdapat formasi besar yang melindunginya. Saat itu aku tidak sempat mengambilnya, tetapi aku berhasil menggambarkan peta letak tanaman itu. Alam rahasia Faisut akan dibuka setengah bulan lagi. Saat itu aku akan mengajakmu pergi ke sana untuk menemukan Ling Zai hantu salju. Dan Aoyambo pun memberikan peta tersebut kepada Lin Chang. Dan Lin Chang pun mengambilnya dan berterima kasih kepada Aoyambo. Tapi Lin Chang berkata kembali, tetapi aku sudah terbiasa bergerak sendiri. Berikan aku peta ini, aku akan pergi menemukannya sendiri. Dan part ini pun bersambung. Oke cuy, gimana nih video kali ini? Semoga video kali ini bisa membuat kalian terhibur untuk sementara waktu ya cuy ya. Dan Mimin minta maaf ya cuy ya, dikarenakan Mimin tidak upload kemarin. Ya kalian udah tahu ya, Idul Adha itu sangat sibuk orang cuy. Udah potong sapi lah, banyak urusan di rumah lah. Dan juga banyak orang datang ke rumah Mimin untuk silaturahmi. Ya kalian udah tahu ya, si Idul Adha itu tempatnya orang berminta-minta maaf ya cuy ya, mengampuni dosa-dosa yang telah kita buat. Dan sebelum kita menutup videonya, Mimin akan mengucapkan untuk sekali lagi, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi yang menjalankannya. Mimin minta maaf jika di video-video sebelumnya ada perkataan Mimin yang salah atau menyinggung kalian. Dan untuk video kali ini, sampai sini dulu video Mimin kali ini dan sampai jumpa di next video. Bye bye.